I just had to let you know you're. Welcome to our video presentation. It's me, Altaf. Aku Zakia. Aku Dinda. Let's watch our video. Apa sih identitas sosial itu? Coba deh kalau disuruh jelasin, siapa kamu dalam 2 kalimat? Kamu bakal bilang apa? Nah, simpelnya identitas sosial itu adalah gambaran dari diri kita sendiri, mulai dari nama, gender, pekerjaan, agama, sampai suku. Semua itu ngebentuk cara kita ngelihat dan menilai diri kita sendiri. Ada 4 dimensi Johnson dan Smith. Yang pertama, ada cara kita melihat diri kita sendiri di antara kelompok lain. Yang kedua, seberapa suka kita sama kelompok kita sendiri. Dan yang ketiga, keyakinan yang saling berkaitan. Dan yang terakhir, ada depersonalisasi. Intinya, identitas yang aman bikin kita lebih terbuka kepada orang lain, yang gak aman malah bikin kita makin defensif. Lahir atau dibentuk? Ternyata keduanya. Sekitar sepertiga dari cara kita ngeliat diri kita sendiri dipengaruhi faktor genetik, kayak gimana kita ngerasa soal penampilan, kepintaran, bahkan kebahagiaan kita sendiri. Selanjutnya ada konsep self dan cara kerjanya. Konsep self ini kayak database tentang diri kita. Isinya semua yang kita percayai tentang diri kita sendiri. Contohnya seperti pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan harapan ke depan. Dan ini yang ngarahin kita bertindak sehari-hari. Efek self-reference kita otomatis lebih perhatiin diri sendiri. Pernah tak nama kamu disebut di keramaian langsung kedengaran? Nah, itu contohnya. Ada self yang kuat dan yang gampang goyah, seperti konsep diri sentral. Misalnya, aku orangnya kreatif. Ini susah banget diubah walau dia lagi sedih sekalipun. Tapi konsep diri periferal, misalnya aku lumayan jago matematika, ini bisa saja berubah tergantung mood. Self berkembang secara evolusi, mulai dari kesadaran seperti aku beda dari lingkungan, itu subjektif. Sadar kalau diri kita bisa jadi objek perhatian sendiri, itu objektif. Dan yang cuma bisa dimiliki manusia, yaitu bisa bikin representasi diri pakai bahasa dan simbol, itu simbolik. Self pribadi dan sosial adalah salah satu bagian dari diri kita. Self sosial adalah hasil dari hubungan kita dengan orang lain atau kelompok lain yang berasal dari suku, budaya, ataupun keluarga. Nah, secara naluri manusia akan mutu menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita bisa berubah tergantung situasi. Kita nggak selalu jadi orang yang sama di semua konteks. Contoh nyatanya seperti mahasiswa yang masuk Universitas Anglo, dia bisa menjadi mahasiswa yang Hispanik, atau dia bisa memilih menjadi mahasiswa yang berasimilasi ke budaya mayoritas. Versus Timur, budaya Barat ngajarin lo gimana lo itu pribadi yang unik, gimana kejar tujuan lo sendiri. Beda dengan budaya Timur. Budaya Timur ngajarin lo gimana lo itu jadi bagian dari suatu kelompok, gimana lo jadi anggota kelompok yang lebih baik. Makanya mahasiswa Jepang cenderung berpikir lebih kritis, karena itu cara mereka tumbuh, bukan berarti mereka nggak bahagia. Yang terakhir kita tutup dengan refleksi. Refleksi itu bukan tentang lo, dan lingkungan lo, tapi juga mencakup tentang gimana keduanya saling berinteraksi di dalam kehidupan lo sehari-hari. Sekian dari video dari kami. Terima kasih semuanya.